Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku adalah Maulida Lika. Jadi di sini aku akan menjelaskan materi mengenai media selam. Oke, langsung saja yang pertama yaitu materi mengenai hukum fisika dan kaitannya dengan penyelaman. Yang pertama terdapat hukum Archimedes yang berbunyi suatu benda dapat dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, hukum Archimedes ini memiliki kaitan dengan penyelaman, yaitu buoyancy system yang menyebabkan kita dapat mengapung di dalam air. Yang kedua yaitu ada hukum Boyle, yaitu yang berbunyi jika suhu tetap konstan, tekanan dan volume dari setiap gas memiliki hubungan berbanding terbalik. Nah, hukum ini memiliki kaitan pada tekanan di air dan volume di udara di tubuh. Jadi saat kita berenang lebih dalam, tekanan akan semakin besar dan volume udara di paru-paru kita dapat berkurang. Yang ketiga yaitu ada hukum Charles-Louis yang berbunyi jika tekanan suatu gas konstan, maka volume gas akan berubah tergantung pada suhu. Nah, jika volume gas dijaga konstan, maka tekanan gas berubah tergantung suhu. Hukum ini berkaitan karena tekanan pada volume terbalik dengan suhu. Jika tekanan dan volume bertambah, maka suhu menurun, begitu pula sebaliknya. Nah, yang keempat yaitu ada hukum Dalton yang berbunyi total tekanan pada campuran beberapa gas sama dengan jumlah tekanan masing-masing gas jika dipisahkan. Nah, atau sering juga disebut hukum perbandingan berganda. Contohnya tekanan parsial pada tabung oksigen yang dipakai saat penyelaman. Jadi selanjutnya yaitu alat-alat scuba. Nah, di sini merupakan alat-alat scuba. Yang pertama yaitu ada masker untuk melindungi mata dari air agar dapat melihat jelas di bawah permukaan air. Yang kedua ada snorkel, itu berfungsi untuk membantu pernapasan kita ketika kita berada di dalam permukaan air. Ketika kita berada dalam air. Kemudian ada buoyancy compensator atau BCD, itu untuk memberikan daya apung pada penyelam. Selanjutnya ada regulator, yaitu berfungsi untuk mengalirkan udara ke mulut saat bernapas di dalam air. Nah, selanjutnya ada octopus atau seperti yang dia itu memiliki selang lebih panjang, fungsinya untuk body breathing ketika udara dari badinya habis. Kemudian ada wetsuit, itu pakaian selam sendiri yang terdapat dua jenis, yaitu ada wetsuit dan dry suit. Nah, penggunaannya itu tergantung pada lokasi penyelamannya, apakah menyelam di cold atau warm. Nah, selanjutnya ada tanki, yaitu berupa tabung yang digunakan untuk bernapas dalam air. Kemudian ada gloves atau sarung tangan yang berbahan elastis yang memiliki bobot ringan. Nah, pada sarung tangan ini penyelam dapat menggerakkan tangannya dengan bebas saat berada di bawah air. Kemudian ada komputer yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan udara, kedalaman air, dan suhu udara. Alat ini juga dapat menjadi petunjuk berapa lama seseorang penyelam dapat bertahan di dalam air. Nah, kemudian ada gauge, yaitu indikator yang menunjukkan jumlah udara oksigen yang ada di dalam tabung. Kemudian ada boots, yaitu alat yang digunakan untuk usaha menyelam di bawah laut untuk meminimalisir adanya luka di bagian kaki. Selanjutnya ada fins, yaitu alat yang berfungsi untuk mempercepat gerakan saat berenang di dalam air. Nah, semakin besar panjang atau lebar ukuran fins, maka semakin cepat gerakan di dalam air. Selanjutnya yaitu materi mengenai statis, water treat, dan apnea. Nah, statis sendiri itu merupakan salah satu teknik menahan napas yang dilakukan di dalam air dalam posisi diam. Nah, salah satu tujuannya yaitu untuk melatih tubuh agar rileks saat menyelam. Kemudian ada water treat, yaitu gerakan yang dilakukan secara vertikal untuk menjaga kepala itu tetap berada di atas air dengan cara menginjak-injakkan kaki di air. Kemudian ada apnea, yaitu merupakan teknik berenang di bawah air dengan posisi tubuh sejajar dan menghadap ke dasar perairan. Apnea ini juga bisa digunakan untuk memantau apa yang terdapat di dalam dasar perairan. Kemudian ada materi mengenai penyakit penyelaman. Nah, yang pertama itu ada sinus. Sinus itu terjadi ketika udara itu tidak dapat keluar masuk pada rongga karena tersumbat cairan. Kemudian yang kedua ada lung squeeze, atau itu terjadi karena paru-paru tertekan melampaui batas volume residunya. Kemudian ada ear squeeze, yaitu disebabkan karena tekanannya meningkat sehingga menyebabkan kompresi ruang udara di telinga. Karena semakin dalam semakin dalam di perairan itu, maka tekanannya semakin tinggi. Kemudian ada decompression atau decompression sickness atau DCS, itu disebabkan karena terlepasnya gelembung udara ke dalam darah atau jaringan selama
atau setelah terjadinya penurunan tekanan pada lingkungan. Kemudian ada yang namanya keracunan nitrogen. Nah, kondisi ini terjadi pada otak yang disebabkan oleh nitrogen yang dikonsumsi di bawah tekanan parsial yang lebih tinggi. Kemudian ada juga keracunan oksigen. Keracunan oksigen ini disebabkan oleh oksigen yang dihirup di bawah tekanan parsial yang terlalu tinggi juga. Materi terakhir yaitu ada buoyancy. Nah, buoyancy sendiri atau daya apung itu merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam penyelaman. Selama bergerak di dalam air dengan scuba gear, penyelam harus mempertahankan posisi netral buoyancy-nya. Nah, terdapat macam-macam buoyancy. Yang pertama itu ada positive buoyancy, itu dimana kondisi tubuh yang mengambang di dalam air. Kemudian ada negative buoyancy, itu dimana kondisi tubuh kita yang tenggelam di dalam air. Kemudian ada yang namanya negative buoyancy, netral buoyancy, yaitu buoyancy dalam kondisi keadaan netral. Kemudian sebisa mungkin saat menyelam kita itu berada pada kedalaman yang stabil. Selain untuk menjaga pasokan udara pada selam tidak cepat habis, menjaga posisi kedalaman yang stabil juga bisa memberikan keuntungan bagi tubuh kita. Ada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap buoyancy saat kita berada dalam air, seperti pengaturan BCD, jumlah dan posisi pemberat, posisi badan, dan sebagainya.